Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Limo Katolik terkasih, mari kita mengawali hidup kita, karya dan pelayanan kita hari ini dengan menimba kekuatan ilahi. Kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menghendaki agar semua orang diselamatkan. Semoga kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan tidak mengikuti keinginan kami sendiri, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu yang taat kepadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang-orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tema renungan kita hari ini adalah kelekatan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita berbicara tentang harta atau kekayaan, maka sepintas yang terpikirkan adalah uang. Uang adalah topik yang tentu sangat menggiurkan, karena hampir semua hal memerlukan uang. Demi memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder, kita memerlukan uang. Penginjil Matius dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang seorang muda yang kaya yang datang kepada Yesus dan bertanya tentang apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang menarik yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah, pertama, Yesus menjadi rujukan yang pertama orang muda yang kaya itu untuk bertanya tentang bagaimana untuk mendapat kehidupan kekal. Kedua, orang muda itu memang luar biasa.
Dia masih muda, kaya, dan sudah melakukan semua perintah Tuhan dalam hukum Taurat. Barangkali di mata kita manusia, orang muda itu tergolong orang yang sempurna, orang yang baik dan suci. Tetapi berbeda di mata Yesus. Bagi Yesus, orang muda itu belumlah sempurna. Karena itu Yesus memberi satu tantangan terakhir kepada orang muda itu, yakni menjual segala miliknya dan mengikuti Yesus. Ketiga, akhir dari pertemuan dan percakapan itu adalah orang muda itu lebih memilih harta duniawi daripada harta surgawi, sehingga ia pergi meninggalkan Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa kadang kita tidak mudah melepaskan diri dari kelekatan dan keterikatan kita terhadap harta duniawi yang kita miliki. Sahabat Selimo Katolik terkasih, keterikatan dengan uang kerap membuat kita lupa akan Tuhan, lupa akan kebaikan, dan lupa akan kemurahan hati. Bahaya yang mengancam adalah malah dengan uang, seorang yang tadinya baik bisa berubah menjadi tidak beraturan hidupnya. Yang semula rendah hati, lalu menjadi tinggi hati dan sombong. Yang semula punya perhatian terhadap keluarga dan sesama, bisa menjadi cuek dan acuh tak acuh. Sahabat Selimo Katolik yang terkasih, dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita memiliki kecenderungan untuk mengistimewakan hal-hal tertentu. Ada hal yang ingin kita genggam secara kekal, seolah-olah hal itu sungguh menjamin keselamatan. Ada orang yang entah mengapa sangat mengagungkan uang dan materi. Ada orang yang sangat mengejar prestasi. Ada orang yang sungguh melekat pada kenikmatan. Hal-hal demikian sangat sulit untuk mereka lepaskan, bahkan senantiasa dipertahankan dengan berbagai cara ketika mereka telah mendapatkannya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus membongkar kecenderungan itu. Yesus meminta kepada si pemuda yang kaya, yang telah banyak berbuat kebaikan, agar berani menyempurnakan segala kebaikannya dengan menjual harta bendanya dan mengikuti Yesus. Namun si pemuda itu berbalik dengan sedih, karena ia tidak mampu memenuhi nasihat itu. Hal ini menunjukkan bahwa si pemuda itu sungguh melekat pada hartanya. Yesus sungguh memahami bahwa persoalan pemuda itu ialah ketidakmampuannya untuk melepaskan diri dari kefanaan dunia dan mengikatkan diri pada kebahagiaan kekal bersama Yesus. Pemuda itu tidak menyadari bahwa Yesus menghendaki dia mendapatkan kebahagiaan kekal, yakni mengikuti dia dengan konsekuen, dengan menjual harta miliknya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sifat si pemuda itu mungkin juga menjadi sifat kita. Hal-hal yang sederhana dapat kita tunjukkan dalam praktek hidup kita. Banyak orang yang akhirnya mengorbankan waktu berdoa, ekaristi, dan lainnya karena kesibukan kerja dan bisnis. Banyak orang melupakan Tuhan ketika sukses dan kaya raya. Banyak orang yang lebih melekat pada rasa mengantuknya atau kesenangan menonton sepak bola daripada mengikuti perayaan ekaristi, ibadat, dan kegiatan rohani lainnya. Inilah kelekatan-kelekatan yang membuat kita tidak mampu mengikuti Yesus dengan hati yang bebas. Tuhan mengajak kita untuk menjadikan Dia sebagai yang utama dalam hidup kita. Semoga rahmat Tuhan selalu menolong kita agar kita tidak terperangkap dengan pesona uang dan barang duniawi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur
atas segala sesuatu yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Semoga pemberian-Mu menjadikan kami semakin menyadari akan kebaikan-Mu, serta semakin menyemangati kami untuk rela membantu saudara-saudara kami yang berkekurangan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, pergilah untuk mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin.